Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas analisis permasalahan pembelajaran mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yakni Ibu Laili Yunita Susanti, SPD MSI. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Safira Ayu Lestari 2011 011 00002, Dina Khairunisya 2011 011 00010, Arini Fekotul Himah 2011 011 00012, Khairatun Nikmah 205 10 11 00008, dan Jamilatus Sofi 2011 011 00016. Kami dari kelas IPA 1, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, tahun ajaran 2020-2021. Dengan jurnal pertama, yakni nama penulis Nur Hasanah Siregar, judul jurnal Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep IPA Siswa dan Pengelolaan Pembelajaran Guru dengan Menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019, dengan nomor EISSN atau PISSN 2502101 atau 2598240. Berikut hasil analisis permasalahan pembelajaran dari kelompok kami. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang masih dominan menggunakan pembelajaran berpusat pada guru, seperti metode ceramah. Dalam pembelajaran ini siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru, memberikan konsep secara langsung, menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas. Pembelajaran seperti ini dapat mengakibatkan kejenuhan pada siswa sendiri. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ini, guru harusnya lebih mengutamakan keaktifan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang akan mengarahkan kepada pembentukan pengetahuan mereka sendiri atau membangun konsepnya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan guru melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua yaitu pada pembelajaran berbasis masalah, menekankan siswa untuk aktif mengkonstruksi konsep-konsep fisika dari masalah yang diberikan, juga mampu menjelaskan konsep-konsep yang diperolehnya, serta menerapkan konsep tersebut ke dalam penyelesaian masalah. Sedangkan pembelajaran IPA yang diterapkan guru masih menghafalkan konsep, sehingga siswa tidak memahami konsep dengan baik. Yang ketiga, keaktifan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang akan mengarahkan kepada pembentukan pengetahuan mereka sendiri atau membangun konsepnya sendiri. Guru di kelas hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik dan benar. Terima kasih. Permasalahan selanjutnya yakni untuk peningkatan pemahaman konsep dilakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan siklus 1 yaitu Planning, Action, Observation, dan Reflection. Pada siklus 1 ini, pemahaman konsep siswa C1 kategori tinggi 82%, C2 kategori sedang 68%, dan C3 kategori sedang 67%. Di siklus 1 ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep IPA siswa masih sulit karena siswa masih terbawa-bawa dengan pembelajaran biasa, yakni pembelajaran yang berpusat pada guru. Permasalahan selanjutnya, pada siklus 2 terjadi peningkatan pemahaman konsep siswa. Pada siklus 2 ini, siswa mulai terbiasa dan mulai beradaptasi dengan pembelajarannya, sehingga lebih mudah menguasai konsep IPA. Siswa menguasai konsep lebih cepat dan efektif karena mereka bekerja kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Permasalahan selanjutnya, pada siklus 1, guru mencapai kategori baik,
Di pertemuan pertama, bagian kegiatan inti pembelajaran, guru merasa kesulitan dalam memanajemen waktu pada aspek membimbing investigasi individual maupun kelompok. Hal ini terjadi karena siswa terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional, yakni mentransfer konsep IPA secara langsung kepada siswa, sehingga siswa tidak aktif berdiskusi dalam kelompok dan guru harus ekstra dalam membimbing siswa. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis masalah ini, siswa dituntut aktif dan bisa dalam mengkonstruksi dan menjelaskan konsep-konsep yang telah diperoleh. Guru memberikan masalah kepada siswa dalam bentuk kelompok, dan mereka mengidentifikasi masalah tersebut, dan selanjutnya dapat merumuskan suatu konsep untuk memecahkan masalah itu. Proses pembelajaran ini dapat disebut juga pembelajaran yang menekankan proses berpikir kepada siswa. Tetapi pada siklus 1, guru belum mampu secara maksimal mengelola kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, karena terdapat kelemahan pada siklus 1, maka perlu dilakukan tindakan selanjutnya, yakni siklus 2. Pengelolaan pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa guru telah mampu mengatur waktu untuk membimbing investigasi individual maupun kelompok, dan mengatur waktu untuk mengembangkan dan menyajikan hasil kerja siswa, karena siswa bisa beradaptasi dengan model pembelajaran yang diterapkan guru. Jurnal yang kedua yakni nama penulis Utami Dian Pertiwi, Rina Dwi Atanti, dan Rifa Ismawati. Dengan judul jurnal, pentingnya literasi sains pada pembelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama Abad 21, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2018, dengan nomor EISSN atau PISSN 26218755 atau 26218747. Berikut hasil analisis kelompok kami pada jurnal 2. Pembelajaran pada abad 21. Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa yang lalu. Dahulu, pembelajaran dilakukan tanpa memberikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, maupun belajar. Terima kasih. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pembelajaran abad 21. Guru harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran di mana guru banyak memberikan ceramah, sedangkan siswa lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Sedangkan orang dahulu bukan hanya metode menghafalnya yang kuat, tetapi hormatnya kepada guru sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran pada zaman sekarang, yakni era informasi atau abad 21, hanya mengandalkan nilai yang tinggi tanpa memperhatikan karakter anak, dan ini juga merupakan tantangan pendidikan di abad 21 ini, yang hanya mengandalkan ranah kognitif tanpa memikirkan aspek afektif. Permasalahan yang kelima dalam jurnal kedua ialah visi pembelajaran pada abad 21 lebih menarah pada paradigma learning. Maksudnya belajar berpikir yang berorientasi berdasarkan pengetahuan logis dan rasional serta berorientasi pada bagaimana mengatasi masalah, belajar hidup mandiri.
Pada pembelajaran abad 21, dalam pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Jadi, siswa dituntut lebih aktif, tidak seperti pembelajaran tradisional. Yang keenam adalah dalam literasi sains, konten sains merujuk pada konsep-konsep kunci dan sains yang dibutuhkan untuk memahami fenomena alam dan perubahan alam yang terjadi melalui aktivitas manusia, yang mana hal ini dapat memperjelas aspek-aspek lingkungan fisik. Pertanyaan yang diterima terdapat dari berbagai macam bidang ilmu, baik konsep-konsep bidang kimia, fisika, biologi, ilmu bumi, serta antariksa. Tetapi pada realitanya pada zaman saat ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang tak dapat terbendungi. Misalnya di pondok pesantren sendiri sangat tidak memungkinkan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi sehingga sulit untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas manusia. Yang ketujuh, dalam media pembelajaran literasi sains, menggunakan media pembelajaran sangat melekat dan sebagai alat pendukung dalam pembelajaran literasi sains dan kompetensi pada abad 21. Apabila dijadikan sebagai alat berpikir kritis dan digunakan untuk metode inquiry yang dilakukan oleh peserta didik. Tetapi hal ini juga perlu diperhatikan jika sekolah menengah ke atas tersebut tidak memiliki media pembelajaran sebagai alat pendukung literasi sains. Nah, itulah beberapa ulasan dari kami tentang analisis permasalahan pembelajaran dari 2 jurnal yang telah kami analisis. Terima kasih telah menonton tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.